Oke, halo, perkenalkan nama saya Ryan Christian Awenka dengan NIM 2024 081105. Dan sini aku akan mempresentasikan hasil dari PBS admin dashboard dan juga website kelompok. Oke, kita sekarang mulai dulu penjelasannya. Mulai dari koneksi PHP. Nah, di sini aku menggunakan MySQL dan PHP juga, nah, di mana itu kita mendefinisikan sebagai host, local host yaitu root, lalu juga dan nama database aku menggunakan DB profile namanya. Nah juga untuk variabel DB ini, dia nantinya akan dipanggil setiap halaman yang membutuhkan akses data. Nah sekarang kita uh, akan menjelaskan tentang admin profile terlebih dahulu, tentang backend-nya. Jadi di sini aku menggunakan uh, CRUD yang dimana eh, bisa dilihat di sini aku menggunakan struktur tables. Nah, di mana ini akan mendefinisikan seluruh struktur table seperti user, biodata, pendidikan, dan lain-lain beserta primary key dan juga nama kolom dalam bentuk array. Lalu dengan cara ini kita tidak perlu menggunakan banyak file terpisah, jadi cukup satu saja di semua table. Nah, terus yang kedua, untuk logika ambil datanya, ini aku menggunakan logika iset post simpan. Itu gunanya untuk apa? Itu untuk menggunakan perulangan for each yang dimana sistem akan mengecek satu persatu kolom yang digunakan tadi. Nah, jika kolom tersebut berupa file seperti foto atau lagu, script akan langsung nih otomatis eh, menangani proses upload, rename file agar unik, dan juga menghapus file jika ada update. Nah, terus juga jika kolom biasa, data langsung disiapkan untuk query, SQL, import, atau update secara otomatis. Nah, ini untuk logika-logikanya seperti ini yang aku buat. Jadi sekarang aku akan masuk ke front end, yaitu di index HTML. Oke, di sini index HTML sendiri itu ada seperti banyak tampilan-tampilan dan juga logika-logika kuncinya. Nah, di baris-baris seperti ini, itu tuh ada kayak if we set get name itu di mana aplikasinya akan menangkap parameter itu dari name dari URL tersebut. Nah, ini memungkinkan aplikasi menampilkan profil personal yang berbeda hanya dengan satu file. Jika name ditemukan, sistem akan menjalankan query untuk mencari data spesifik dari user tersebut. Nah, itu maksudnya seperti apa? Itu ada di sini. Ntar. Nah, ini di user dropdown ini. Nah, itu di mana tadi ketika ada user baru menambahkan, nanti dia akan mengambil data tersebut dari yang sudah masuk ke database seperti itu. Nah, ini untuk visual-visual seperti ini, ada ID main content, ada pendidikan, pengalaman, juga ya, aside. Nah, terus em, untuk menampilkan di layar, kita tuh kayak memecah nih kayak biodatanya, terus juga pendidikannya, pengalamannya, menggunakan while loop gitu loh, atau fetch slot seperti daftar riwayat. Itu juga pendidikan, pengalaman kerja sehingga em, itu tampil dinamis mengikuti jumlah dari data tersebut seperti itu. Nah, ini untuk bagian dari indeks PHP-nya. Lalu kita sekarang akan masuk nih ke bagian CRUD-nya atau di admin dashboard. Oke. Nah, ini aku akan menambahkan dulu tambah lengkap. Lalu aku mau masukin foto juga. Oke. Ini untuk visualisasi seperti ini. Lalu kita masuk ke data, kita masukkan ini lagi. Misalnya aku akan sistem informasi, terus juga aku suka coding dan dari teks misalnya. Lalu kita langsung simpan data aja. Kita pendidikan. Oke, ini sudah ada tahunnya. Lalu ke pengalaman. Dari pengalaman aku eh, ini ya presenter.
tinggal masukin aja. Jadi ada foto yang tadi, yang sudah tadi kita lihat kalau di kalau itu kalian, kalian tetap masukin ininya di misal eh, site. Nah, di sini uniknya adalah em, di bagian table site ini, ya ini ada bagian musik nih. Jadi tinggal kita masukin saja file lagu MP3-nya. Nanti dia bakal ada nih, aku bisa di play gitu lah. Di bagian footer. Oh, misalkan logout tetap semangat. Nah, dari yang sudah kita eh, isi di admin dashboard ini nanti akan masuk ke arah si front end tadi. Nah, ini yang sudah aku isi, lalu sesuai banget nih sama ininya. Yang tadi kita sudah isi seperti biodata, pendidikan, pengalaman, sekalian. Lalu tadi kita juga ada lagu ya. Ini kalau kita play, maka ada lagunya. Asik, keren banget kan. Nah, seperti itu untuk lagunya. Lalu yang tadi sudah aku bilang, user ini bisa mengganti user sesuai dengan eh, yang sudah user isi juga seperti itu. Misalkan isi, misal nih, aku akan kasih tunjuk juga, misalnya aku ingin mengisi eh Serena, lalu simpan data, kita cek nih di ganti user nih. Nah, itu muncul juga profil Serena seperti itu. Tapi karena belum diisi, jadi ya eh, mengikuti apa yang sudah diisi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku presentasikan. Lalu step terakhir adalah aku akan mengupload nih ke kelompok TA ke bagian GitHub. Nah, caranya itu aku kan sudah menyiapkan nih file-fileku. Lalu langsung saja aku di sini menggunakan git add titik. Oke, lalu kita menggunakan git em, commit m ini punya Raihan misalnya. Oke, setelah kita git commit, eh, di sini aku akan em, git push to origin. Nah, lalu kita cek ke git statusnya. Oke, your branch is up to date with origin or main, nothing to commit, working gitu. Nah, artinya apa? Artinya sudah masuk ke GitHub tersebut. Nah, ini yang sudah aku update. Sudah aku push ke GitHub. Oke, itulah sinkronisasinya ke GitHub dan penjelasan singkat dan demonstrasi dari website saya. Oke, kiranya kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.